Hai, Shalom, kekasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Nama saya Dr. Steren Silasamberi. Saya seorang narapidana dan hari ini saya khotbah dari dalam penjara. Saya berharap bahwa firman Allah saat ini 4 Februari 2024 dapat memberkati kita semua hari ini. Hari ini saya akan coba berbicara tentang menyampaikan firman Allah tentang hati Tuhan. Nah, saya ingin membaca di dalam Maleakhi 3 ayatnya yang keempat. Di situ dikatakan bahwa maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Ya. Di sini kita sudah membaca ada satu kalimat atau satu kata, yaitu hati Tuhan. Nah, sebelum kita meneruskannya, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan merenungkan kebenaran firman Allah yang berbicara tentang hati Tuhan. Hamba berdoa biar setiap hati kami, pikiran kami, itu dikuasai, diurapi oleh Allah Roh Kudus, sehingga firman Allah hari ini akan masuk di hati kami, tertanam di hati kami, itu akan masuk sampai ke pikiran kami, sehingga itu akan keluar dalam perbuatan kami sehari-hari. Tuhan memberkati hamba-Mu dan memberkati para kekasih Tuhan yang menonton channel YouTube ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kalau biasa mungkin saudara-saudara mendengarkan khotbah dari seorang pendeta besar yang menggunakan jas, tetapi pagi hari ini saudara melihat saya menggunakan baju kebesaran seorang narapidana nomor 384 dengan lambang Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi saya teringat bagaimana Alkitab kita juga ternyata banyak yang ditulis dari dalam penjara, ya. Nah, hari ini saya ingin bukan hanya dari gereja menjadi berkat, tetapi dari dalam penjara juga saya ingin mencoba menjadi berkat buat kita semua. Puji Tuhan, kita kembali ke firman Allah yang berkata tentang hati Tuhan. Saya ingin menurunkan kalimat sebuah statement, tolong didengarkan baik-baik. Melaksanakan perintah Tuhan adalah baik, tetapi mengerti hati Tuhan jauh lebih baik daripada kita sekedar melaksanakan perintah Tuhan. Sekali lagi, melaksanakan perintah Tuhan adalah baik, tetapi yang lebih tinggi dari itu, yang lebih hebat dari itu adalah kita mengerti hati Tuhan di saat kita melaksanakan perintah Tuhan tersebut. Ya. Bagaimana kita membaca di kitab Maleakhi, bagaimana di sini dikatakan bahwa ternyata hati Tuhan itu bisa disenangkan. Ya. Tetapi juga kalau kita membaca di Alkitab, ternyata ada ayat-ayat di Alkitab yang berkata hati Tuhan disakiti begitu. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah merasa sakit, tapi banyak orang berusaha menyakiti hati Tuhan. Dan tetapi saya percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang bisa merasakan kesenangan, ya. Nah, jadi di dalam kita mengikuti Tuhan Yesus, ada begitu banyak firman Allah yang harus kita lakukan. Ada perintah, ada janji, ada harapan, ada nubuatan, ya, ada penggenapannya, ada begitu banyak firman Allah yang begitu tebal ini, ya. Tetapi dalam kita mengerti dan kita melaksanakan kalimat-kalimat firman Allah ini, melakukan firman Allah, bagus kalau kita bisa menghafalnya. Tetapi kalau cuma kita sekedar menghafal, itu levelnya hanya bawah, biasa-biasa aja. Kalau kita hanya sekedar melaksanakan firman Tuhan juga, ya oke lah, levelnya naik sedikit. Tapi ada level yang paling tinggi bagi saya adalah ketika kita mengerti isi firman Tuhan. Dengan kata lain, kita mengerti apa sih maksud dari firman Tuhan ini. Kenapa sih Tuhan harus menyuruh saya A? Misalnya contoh, Tuhan suruh perpuluhan. Misalnya contoh, Tuhan suruh jangan membunuh, jangan berzinah. Ya kan? Penting kita tidak membunuh, penting kita tidak berzinah. Tetapi jauh lebih penting kita mengerti apa sih alasan Tuhan menyuruh kita jangan membunuh. Apa sih alasan Tuhan menyuruh kita jangan berzinah. Itu adalah jauh lebih penting daripada kita sekedar melaksanakan perintah itu. Ya. Sekarang saya ambil contoh sederhana. Saya percaya banyak gereja yang berkata bahwa merokok itu tidak boleh. Ya. Atau orang juga berkata bahwa merokok itu dilarang oleh Tuhan. Tapi kalau kita cari di Alkitab, tidak ada secara langsung dikatakan merokok tidak boleh. Tidak ada di Alkitab.
Tapi kita semua sepakat bahwa kalau merokok itu menyakiti hati Tuhan. Dan banyak pendeta-pendeta berkhotbah dari atas mimbar bahwa tidak boleh merokok, merokok menyakiti hati Tuhan. Ya kan? Sebenarnya bagi saya adalah tidak demikian. Bukan masalah rokoknya yang tidak boleh. Ya. Kalau kita mengerti bahwa yang tidak boleh itu adalah karena efek dari rokok itu merusak tubuh kita. Dan Alkitab berkata bahwa jagalah, peliharalah tubuhmu karena tubuhmu ini adalah bait Allah. Nah, jadi jangan kita merusak tubuh kita ini karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Nah, jadi yang dilarang oleh Tuhan adalah kita jangan merusak tubuh kita ini. Ya. Nah, puji Tuhan saudara-saudara. Nah, jadi coba tiba-tiba ada sebuah penelitian dan Kementerian Kesehatan mengumumkan bahwa ternyata merokok 3 batang dalam sehari itu membuat kita lebih sehat dan kita lebih baik. Kita sel-sel tubuh kita akan membuat kita menjadi lebih energi, akan membuat kita jadi lebih awet muda, akan membuat kita seperti skincare yang luar biasa. Maka saya percaya merokok tidak akan dilarang ya oleh hamba-hamba Tuhan, ya. Tetapi kenapa sebenarnya merokok itu dilarang? Karena efek yang ditimbulkan oleh rokok itu. Maka seringkali saya berkelakar atau saya bercanda dengan hamba-hamba Tuhan, saya bilang, "Oh, Anda jago untuk melarang orang jangan merokok. Tetapi Anda sudah kena diabetes mellitus, diagnosa dokter diabetes mellitus yang artinya Anda harus membatasi makan nasi. Kalau Anda makan nasi terlalu berlebihan, Anda masih minum kopi, Anda masih minum teh yang dicampur dengan gula, maka Anda tidak bisa. Anda juga sama seperti orang yang merokok berarti. Anda minum teh yang mengandung gula, padahal Anda diagnosanya diabetes, maka Anda adalah sudah mengalami yang namanya merusak tubuh Anda ini, ya. Nah, maka penting kita mengerti apa sih yang dimaksud Tuhan tentang tubuh kita ini adalah kudus dan kita ini adalah bait Allah. Maka kita harus mengerti isi hati Tuhan. Haleluya. Nah, saya ingin memberi contoh yang kedua, ya. Contoh yang kedua misalnya, kalau kita punya anak. Kita punya anak dan kita titipkan, kita mau pergi bekerja, kita titipkan anak kita itu kepada orang yang pembantu di rumah kita kah? Atau kita titipkan kepada kakak kita, adik kita, keluarga kita, kepada mama kita mungkin di rumah, kita bilang, "Mah, titip anak kita ya yang mungkin baru berusia 3 tahun, titip saya mau ke kantor, tolong ini sudah ada makanannya, saya udah siapin, nanti jam 11 siang biasanya dia makan, kemudian biasanya jam 12 siang dia tidur. Mama tolong bantu dia kasih makan, tolong bantu dia kasih tidur nanti jam 12 siang." Nah, kemudian kita pergi bekerja. Di sini berarti ada 2 perintah, ya. Atau 2 permintaan. Perintah yang pertama jam 11 siang, tolong beri dia makanan. Dan yang jam 12 siang, tolong tidurkan dia, tidur siang dia. Ada perintah dan harus dilaksanakan, ya. Maka mamanya atau orang tuanya pergi bekerja dan anak ini dirawat oleh mama, orang tua mereka atau pembantu mereka, ya. Saya coba ambil saja penolong atau pembantu mereka di rumah tangga itu, asisten rumah tangga lah yang menjaga atau babysitter yang menjaga dengan 2 perintah tadi, ya. Maka ketika kita pulang dari rumah, dari kerjaan, maksudnya misalnya jam 5 sore kita pulang, kemudian kita tanya, "Hey, gimana anak kita itu tadi udah makan kah dia jam 11 siang?" "Oh udah bu, aman, makanan habis dihabiskan." Ya, bagaimana? Perintah dilaksanakan? Perintah dilaksanakan. Kita lihat, oh benar, makanan yang kita siapkan sudah tidak ada. Tanya ke anak kita sudah makan, dia bilang makanan dia sudah makan. Kemudian kita tanya, bagaimana jam 12 tadi? Dia sudah tidur kah? Ada dikasih tidur siang kah dia? Maka pembantu kita mungkin atau orang tua kita akan berkata, oh sudah, pas jam 12 siang dia tidur, dia bangun sekitar jam 2 sore. Maka kita tentu sebagai orang tua, wah, senang karena perintah sudah dilaksanakan. Ya, dilaksanakan, makan dan tidur 100% clear dilaksanakan oleh orang yang menjaga anak kita. Tetapi kemudian kita iseng-iseng lihat CCTV yang ada di rumah kita. Dan tiba-tiba ketika kita lihat CCTV, di jam 11 siang itu, pembantu kita minta mengasih makan anak kita ternyata tidak mau makan. Kemudian apa yang dilakukan oleh pembantu kita itu? Dia menahan anak itu, dia memasukkan dengan paksa makanan itu ke dalam mulutnya,
kemudian ada makanan yang jatuh ke lantai, kemudian meskipun sudah kotor di lantai, dia ambil dengan tangan, dia masukkan lagi dengan paksa ke dalam mulut anak kita karena ada perintah harus kasih makan. Anak tidak mau makan, dia paksa, dia dorong, ya. Dia dorong, mungkin sedikit dia pukul di kepala, makan, makan, kamu harus makan karena mamamu bilang kamu harus makan. Kita masukkan ke dalam mulut, didorong dengan air, dipaksa sampai anak kita mungkin batuk-batuk, dipaksa terus dicocorin terus makanannya sampai akhirnya anak itu makanan itu habis, tapi anak kita pasti menderita dan menangis. Kemudian jam 12 siang, kemudian dia suruh lagi, mamamu bilang bahwa kamu harus tidur jam 12 siang hari ini. Ayo sekarang tidur. Dan ternyata kita lihat di CCTV gitu, anak kita itu tidak mau tidur. Maka apa yang dilakukan oleh pembantu ini? Maka dia ambil bantal mungkin, kemudian dia tutup di hidung dari anak kita, sampai 1 menit mungkin dia angkat, dia bikin begitu berkali-kali, sampai anak kita ini sepertinya tidur, padahal pingsan mungkin. Ya, seperti dia memang menutup mata ketika ditutup dengan bantal, ya. Ketika oksigen berkurang, dia menutup matanya seperti tertidur padahal dia pingsan. Atau mungkin dia melakukan cara lain, dia ambil CTM 10 butir ditumbuk sama dia, kemudian dipaksa minum oleh anak kita itu, pasti anak kita tertidur. Apakah pertanyaannya sekarang? Apakah dia melaksanakan perintah dari majikannya? Saya ingin katakan 100% dia melaksanakan perintah dari majikannya. Sayang sekali, dia tidak mengerti hati dari majikannya atau hati dari orang tuanya. Hati dari orang tuanya tentu, tolong berikan dia makan kalau dia lapar, sehingga dia tidak menjadi lapar, tubuhnya menjadi sehat, tubuhnya menjadi lebih baik dengan masuknya makanan dan energi dan vitamin dari ke dalam tubuhnya. Itu jauh lebih penting sebenarnya. Kemudian kenapa disuruh tidur? Supaya ketika anak kita itu bisa tidur siang, dia bisa beristirahat, metabolisme tubuhnya bisa menjadi lebih baik, dia bisa menjadi lebih segar, sehingga anak kita itu bisa bangun dan beraktivitas dengan lebih baik. Ya, nah jadi saya berasa bahwa inilah sekedar contoh bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kalau kita ikut Tuhan, jangan hanya sekedar kita mengikuti saja Tuhan, beribadah saja, setiap minggu kita beribadah, rajin ke ibadah, setiap hari kita berdoa. Tapi saya pernah waktu itu saya masih remaja dulu, saya masih anak sekolah minggu, tiba-tiba saya melihat majelis jemaat di gereja saya berkelahi. Ya, ibu dengan ibu berkelahi. Wah, saya bingung, ini sementara ibadah di dalam gereja, mereka di bawah gereja kok tiba-tiba berkelahi di sini. Ya, yang parahnya lagi, selesai ibu-ibu ini berkelahi, ibu yang satu ini mungkin kembali ke dalam gereja, lapor ke orang tua, ke suaminya. Wah, saya ini dipukul. Padahal mereka ini menurut saya sudah puluhan tahun ikut Tuhan Yesus. Ya, sudah puluhan tahun bergereja, sudah mungkin jadi majelis jemaat juga. Tiba-tiba saya lihat, wah, suaminya ini bukannya menenangkan, bukannya berkata bahwa Pak, Ma, sabarlah. Tuhan Yesus mengajar kita, kalau ditempelin pipi kanan, kasih pipi kiri. Tapi mungkin karena memang mereka hanya sekedar bergereja dan tidak mengerti hati Tuhan. Oh, mama dipukul. Wah, dia saudara-saudara tahu. Dia jalan, suaminya ini datang pukul lagi perempuan yang tadi berkelahi dengan istrinya. Wah, lapor lagi ke suaminya. Wah, ribut lah pokoknya. Ini kan namanya memalukan nama Tuhan Yesus. Ya, bertahun-tahun ikut Tuhan tapi nggak mengerti firman Allah yang mungkin dia sudah baca berkali-kali. Sebabnya hari ini saya ingin katakan bahwa mari kekasih Tuhan, kalau kita mengikut Tuhan Yesus, pastikan kita bukan sekedar membaca Alkitab, kita bukan cuma sekedar bergereja, kita bukan cuma sekedar berdoa, tapi dari apa yang kita baca, dari apa yang kita doakan, yang pasti kita harus mengerti hati Tuhan apa. Dengan kata lain, kita menyentuh hati Tuhan, sehingga apa yang kita perbuat bukan justru menyakiti hati Tuhan. Kita berpikir kita sedang menyenangkan Tuhan, padahal mungkin kita menyakiti. Tapi kalau kita berbuat sesuatu dengan dasar kita mengerti hati Tuhan, maka saya percaya bukan cuma sekedar kita diberkati oleh Tuhan, tapi kita bisa menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan bangga memiliki anak Tuhan yang mempunyai karakter mengerti hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Amin.